Sudah ke-share ya, teman-teman? Ya ampun, Bu. Oh iya, iya, iya. Iya. Terima kasih. Suasana jelas nggih? Ini sudah masuk semua, teman-teman. 13 peserta ya? Iya. Oh iya, baik-baik. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa sharing sama teman-teman calon wisudawan ya. Ini nggak ada yang nggak ada yang on cam nih. Ya, oke. Eh, Wisuda tinggal sebentar lagi. Boleh on cam biar saya bisa lihat interaksinya. Ya, kalau yang ya ada Pak Martono, Mbak Andini, Mas Ibnu, Mbak Win, Mbak Wini, Mbak Salsabila lah. Oke, kan enak ya. Saya jadi tahu nih yang pada mau jadi sarjana ini kan. Wajah-wajah calon sarjana yang sudah melewati perjuangan ya cukup panjang. Berapa tahun di Staimas ya? Perjuangan cukup panjang, 4 tahunan ya. Ya, dan akhirnya saya ingat detik-detik terakhir saya menandatangani hasil skripsi. Ya, ada beberapa yang saya tanda tangan ya. Itu alhamdulillah selesai. Nah, ini ada sedikit eh, pesan-pesan dari kampus ya. Salah satunya saya diminta dari kampus untuk mengisi tentang life skill ya. Persiapan nih kalau Pak Martono sih nggak perlu life skill ini udah bagus nih. Ya, ya untuk ini aja ya sharing-sharing monggo nanti langsung aja teman-teman bisa tanya jawab dengan saya. Nah, untuk ini bagaimana saya awali dengan judulnya Psikologi Perkembangan Dewasa Awal. Ya ini eh, kalau Pak Martono ini udah dewasa pertengahan ini ya. Kalau Mbak Sasa Bila ini dewasa awal, yang lain juga ya. Ya, di dalam ilmu psikologi itu ada masa-masa usia perkembangan dan dengan problematikanya masing-masing ya, problematika dalam menghadapi masa-masa usia itu ada. Ya, di usia saya pun juga demikian, ada masa-masa. Dan itu di ilmu psikologi dikategorikan sendiri-sendiri. Itu untuk secara umum akan mengalami masa-masa itu. Jadi teman-teman diharapkan dengan tahu ilmunya akan dalam kondisi lebih siap ya, kondisi lebih siap dalam menghadapi kehidupan ya, kehidupan ini secara baik, bahagia dan sukses dunia akhirat seperti itu ya. Kita masuk di awal nih ya. Oh iya, kita bicara dulu nih ya. Ini belum saya bacakan ya. Nih. Nah, di sini salah satu salah satu materi yang akan kita bahas tentang life skill itu adalah bagian dari kemampuan skill tadi ya, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat ya, bahagia, dan mampu menghadapi problem atau masalah hidup secara wajar tanpa tertekan serta proaktif mencari solusi gitu ya. Jadi dibutuhkan kemampuan life skill-nya ya, kemampuan life skill supaya dalam menjalani perjalanan hidupnya itu insya Allah akan menjadi sukses, bahagia seperti itu. Ya. Nah ini di ilmu psikologi dibahas juga pertumbuhan di usia ini sekitar usia-usia berapa ya rata-rata ya. Ya 23 sampai dewasa awal itu 23 sampai 30 gitu nggih. Nggih, sekitar itu. Jadi kalau Pak Marwanto mungkin udah di atasnya itu nggih, di atasnya itu. Mungkin malah sama dengan saya kali ya. Ya, itu sudah tahapannya berbeda lagi. Ya, cuma kita coba
Eh, saya pun secara keseluruhan permasalahan orang dewasa itu hampir sama. Maka dibutuhkan kemampuan ya. Sedikit sedikit kita sharing di sini bagaimana sih bekalnya Bu Dewi gitu ya. Nanti boleh sekalian tanya-tanya. Nah, kemampuan emosional secara internal dalam usia dewasa awal itu memiliki kematangan emosional dan kemampuan berpikir abstrak. Ya, ya, secara emosional itu sudah matang semestinya. Sudah bukan saatnya untuk baperan, bukan saatnya untuk overthinking, ya, seperti itu. Ya, karena sudah dibekali juga teman-teman ini menjadi seorang sarjana, ya, yang berpikirnya pasti sudah lebih lebih dewasa, lebih solutif ya. Cara berpikirnya lebih ilmiah seperti itu. Ya. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan ini di usia dewasa ini. Memahami psikologi perkembangan pada usia ini penting untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan optimal. Gitu, ya. Nah, kemudian perkembangan emosional dan sosialnya, pencarian identitas ya, perkembangan emosional, pencarian identitas yang lebih dalam. Jadi lebih mendalam siapa saya, gitu ya. Siapa saya, ya, seperti ini. Kemudian kebutuhan menjalin hubungan intim dan bermakna, ya sudah lebih membutuhkan apa namanya kedekatan dengan seseorang, ya, ya, secara intens ya, seperti pasangan seperti itu ya. Eh, Mungkin yang belum menikah bisa nanti ini sudah mulai berpikir untuk menikah seperti itu. Ini kebutuhan yang istilahnya di agama itu fitrah. Jadi semua orang membutuhkan pasangan ya, seperti itu. Nah, kalau tidak berpasangan ya memang akan gelisah seperti itu. Kemudian, nah ini nanti bagaimana kita memilih pasangan dan sebagainya, itu bagian dari kecerdasan di usia dewasa ini juga seperti itu. Emosional mulai stabil, ya. Pengendalian diri dan kepercayaan diri meningkat, itu emosional mulai stabil, tidak mudah tadi ya, tidak mudah apa ya, moodnya swing ya, atau seperti kompor ya, gampang marah seperti itu. Semestinya sudah lebih stabil pengendalian diri dan kepercayaan diri meningkat. Perkembangan sosial menjadi peran ini ya, dewasa ya, mahasiswa, pekerja, pasangan ya. Kemudian interaksi sosial lebih kompleks dan produktif karena sudah di lingkungan kerja, sudah tidak di dunia kampus lagi. Kegagalan membangun hubungan dekat dapat menyebabkan isolasi. Itu, ya. Ini juga penting sekali karena sudah harus di dunia lapangan ya. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Ini lagi ya permasalahannya ya. Bentuk pilihan hidup yang stabil seperti membutuhkan karir ya. Ini di usia 28 23 tahun untuk mencari kestabilan, mencari jalur karir yang jelas, menghindari sering berpindah kerja dan mengutamakan kepuasan profesional. Ini untuk usia yang sudah 28 seperti itu sebaiknya bekerja sudah tidak berpindah-pindah. Tapi kalau mahasiswa yang baru lulus, latihan bekerja dulu tidak apa-apa. Contoh mau kerja di bidang apa seperti itu perlu pengalaman dulu. Pengalaman itu berapa tahun ya? Minimal 3 tahun ya pengalaman kerja itu ya. Baru nanti mencari kestabilan di tempat kerja yang baru seperti itu. Kemudian tempat tinggal ya, menetap di rumah permanen. Nah ini kalau baru nikah ya nggak punya rumah sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau udah usia 28 sampai 33 itu sudah saatnya eh, punya tempat tinggal ya yang permanen, yang stabil. Keuangan, keamanan finansial dengan menabung ya. Jadi teman-teman harus mulai kalau yang sudah bekerja menyisihkan seberapa persen. Pokoknya sebaiknya tetap menyisihkan walaupun berapa persen karena itu kecerdasan finansial yang suatu saat dibutuhkan ya itu ya seperti itu.
Terus kita lanjutkan, permasalahannya apa sih, Bu? Di usia ini, ya, mengalami krisis identitas dan kemandirian. Ya, bingung tentang arah ini ya. Arah apa, teman-teman? Arah hidup dan intensitas diri. Ini ya. Sering muncul saat harus membuat keputusan besar tanpa kepastian. Ini. Kelegaan emosional, tekanan untuk mencapai stabilitas dapat menimbulkan ketakutan, frustasi, bahkan depresi jika tujuan tidak tercapai karena sudah saatnya bertanggung jawab dalam kehidupannya. Seperti itu ya. Jadi eh, butuh pekerjaan yang stabil, kemudian membutuhkan pasangan, kemudian punya anak. Nah, ini kan butuh kestabilan dan tanggung jawab. Dan ini butuh persiapan dari sekarang, ya, tentang arah hidup mau bagaimana. Kemudian aspirasi tidak realistis, harapan yang tinggi tidak seimbang dengan pengalaman dan kondisi, dapat menyebabkan kekecewaan dan stres berkepanjangan, seperti itu. Ya. Kemudian ya, kita masuk. Nah, itu semua dibutuhkan eh, apa? Dibutuhkan solusi dan keahlian menghadapinya. Itu dibutuhkan life skill, ya. Nah, life skill secara umum dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kecakapan personal, personal skill, ya. Ini kemudian saya sebutkan dulu kecakapan sosial. Kecakapan personal itu diri sendiri, kecakapan sosial berhubungan dengan orang lain, kemudian kecakapan berpikir, thinking skill, dan pemecahan masalah. Yang keempat, kecakapan vokasi atau keterampilan praktis itu. Itu 4 bekal ya, teman-teman. Sebaiknya disiapkan mulai dari sekarang, ya. Apa itu kecakapan personal? Kemampuan yang berfokus pada diri sendiri, yaitu bagaimana individu memahami dan mengelola dirinya. Ini ya. Kesadaran diri, self-awareness, kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan, keterbatasan, ya, dan emosi, minat sendiri, ya. Ini menjadi dasar untuk pengembangan diri selanjutnya. Punya tahu kekuatan dirinya apa, punya bakat apa, punya kelebihan atau kemampuan apa. Oh, saya orang yang rajin, saya orang yang rapi. Itu kekuatan dari yang sederhana. Ya, saya rapi, saya teliti. Oh ya, saya teliti. Oh, saya bisa mengatur uang dengan baik. Itu kekuatan. Oh, saya itu enggak apa namanya kalau udah bekerja semangat, enggak kenal capek. Kalau istirahat baru kerasa capeknya. Paling umpamanya gitu. Enggak, saya minum dulu. Terus hmm, keterbatasan. Oh, saya itu pemalu. Oh, saya itu ragu-ragu. Oh, saya itu takut seperti itu. Oh, saya itu enggak teliti. Itu kekurangan kita atau keterbatasan kita. Kemudian emosi. Oh, saya itu orangnya sabar. Oh, saya itu orangnya gampang marah kalau belum makan, umpamanya begitu. Atau yang lainnya. Kemudian minatnya apa? Minat tuh passion, senangnya apa? Minatnya apa? Oh, minat saya mengajar. Oh, minat saya berwirausaha dan seterusnya. Itu sebaiknya eh, menjadi pemahaman kita. Ya, boleh dicatat itu ya. Dirinci dulu, oh saya punya kelebihan apa. Oh, nanti teman-teman kalau sudah merinci akan tahu kira-kira saya cocoknya bekerja di bidang apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kecakapan personal adalah berpikir rasional dan kreatif.
Kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis masalah secara objektif. Melahirkan ide, mempertimbangkan pro dan kontra. Nah, coba saya tanya ya, Mbak Ernawati, mana Mbak Ernawati ini? Mbak Ernawati, ya, boleh Iya, on Bu. cam, boleh on cam, Mbak Ernawati. Ya, 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 yang lainnya on cam dong. Ini nanti saya tanya satu-satu ya. Ya, oke. Mbak Ernawati mana tadi? Oke, ya, Iya, Bu. Nah, dulu saya ngajar Mbak Ernawati nih di KPI ya, Mbak. Iya. Wisuda. Ya, Mbak Ernawati, sudah tahu kelebihan dirinya apa? Oke. Sudah tahu belum? Punya kelebihan apa? Coba sebutkan kelebihannya, biar ya. Kelebihannya apa ya, Bu? Nah, yang pede, udah mau jadi sarjana loh, udah mau jadi sarjana ini ya. Nah, kelebihannya. Ya, suka nulis-nulis gitu, Bu. Ya, KPI itu suka nulis gitu ya, suka Iya. fotografi gitu ya. Ya, Iya. kekuatan. Apalagi nulis, fotografi, komunikasi, Hmm. wawancara gitu, suka nggak? Oke. MC gitu, Kalau MC belum, Bu. Mungkin yang wawancara itu. yang wawancara. Oke, itu kelebihannya. Rapi, rajin, sabar. Nah, ini buat contoh ini ya. Oke, rapi, rajin, sabar gitu nggak? Em, mungkin rajin ya, Bu. Rajin. Oke, rajin. Rajin arahnya juga rapi ya. Oke. Iya. Sabar. Kalau sabar, ya dikit-dikit. Oke, ini soalnya saya sambil baca ini, baca Mbak Nawati orangnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu kelebihan. Nah, kelebihan nanti bisa cari teman-teman. Kalau sekarang itu nyari informasi sangat mudah ya, teman-teman ya. Bisa pakai, bisa ngobrol pakai AI, bisa ya kan. Bertanya-tanya, kira-kira kalau saya punya kelebihan seperti ini, pekerjaan yang cocok buat saya apa? Seperti itu contohnya. Ditulis dulu kelebihannya ya, teman-teman. Kemudian keterbatasan. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya apa, Mungkin Mbak Nawati? kadang kurang teliti itu, Bu. Oh, kurang teliti. Sudah rapi Iya. ya, sudah rapi tapi kurang teliti. Oke. Ya, Apalagi keterbatasan? gampang ke ini apa ya? Ke distract sama apa ya? Apa, Mbak? Distrik apa itu? Misalnya lagi fokus sama sesuatu, terus ada hal lain yang nimbrung gitu, gampang ke distract gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi yang Iya. apa namanya fokus utama jadi terlewat gitu ya? Iya. Oh, oke, oke. Ya, ya. Berarti secara emosional termasuk kategori perasa gitu ya. Jadi gampang terbawa, gitu kan? Ya. J. Oke. Ya, jadi mungkin kalau yang seperti itu nanti cocoknya eh, dalam bekerja, kemudian dalam memilih pasangan. Ini belum belum punya pasangan kan? Maksudnya belum nikah loh. Belum, Bu. Nah, itu ditulis dulu ya. Penting teman-teman. Sudah pernah menulis itu belum? Sudah pernah menulis ke kekuatan, keterbatasan sudah pernah ditulis Mbak Ernawati? Belum, Bu. Belum Nah, pernah. ini ya. Coba nanti ini apa namanya slide saya bagikan, coba dituliskan. Jadi teman-teman bisa memetakan saya itu harus bagaimana, ya. Itu kemampuan life skill itu seperti itu. Supaya apa? Setelah jadi sarjana memang ada progres yang, oh saya sudah sarjana, progres saya insya Allah akan jauh lebih bagus gitu, ya kan? Progresnya Iya. ada gitu lah sudah kan harapannya kalau sudah menjadi sarjana ini kan pastinya juga ada yang berubah gitu kan, ada peningkatan seperti itu, ya kan?
Ya, Iya. emosional bagaimana emosionalnya? Gampang marah, tadi sabar dikit ya, sedikit sabar. Terus panik nggak? Panikan nggak? Kadang-kadang, Bu. Kadang panikan karena Kadang-kadang, iya ya. apa? Eh, Kadang-kadang udah panik gitu. panik ya, karena tadi gampang ke distract tadi memang akan berpengaruh. Jadi kadang panik juga kalau ada apa gitu kan? Iya, Iya. ya seperti itu. Kemudian minatnya apa? Kalau setelah menjadi sarjana ini udah ada kemauan, ada pandangan nggak kira-kira minatnya di apa gitu? Minatnya ya di penulisan gitu, Bu. Oh, di penulisan. Berarti apa? Menjadi penulis pribadi atau menjadi wartawan atau apa yang lainnya? Apa? Ada gambaran? Pengennya penulis yang apa ya? em, soft soft apa namanya? Apa Soft itu? news seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Ya, ya. Itu kalau Kayak kerja, apa? Kayak lifestyle gitu. oh, berarti sendiri. Mandiri atau ikut di sebuah media, perusahaan, Iya, di perusahaan media ya. Seperti itu. iya pengen. Iya, Oh ya, oke. Nah, nanti mulailah dipilih-pilih kira-kira yang lembaga yang sesuai seperti apa. Kemudian cara membuat surat lamaran juga perlu memahami. Kita harus menunjukkan kita punya potensi apa seperti itu. Itu perlu ditunjukkan ya. iya, Ya. Bu. Oke, itu sedikit ya gambaran yang pertama. Kemudian selanjutnya berpikir rasional, kreatif, kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis masalah secara objektif, melahirkan ide dan mempertimbangkan pro dan kontra berbagai alternatif. Nah, itu tadi yang dari apa permasalahan tuh contoh kita pasti di usia dewasa ini permasalahannya lebih kompleks ya dibanding zaman dulu SMA. Mungkin seperti itu. Atau masih ketika masih menjadi mahasiswa awal-awal mungkin seperti itu ya. Masalahnya semakin kompleks dan juga apa namanya fitrah ya. Fitrah kita ya. Fitrah kita yang ingin hidup mapan, kemudian ingin membanggakan keluarga, kayak gitu ya. Kemudian Iya, juga kebutuhan untuk berpasangan. Nah, itu kan sebuah apa ya kebutuhan tapi juga akan menjadi permasalahan ketika kita tidak paham bagaimana mencapainya, gitu kan? Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah, gitu ya. Tapi sebetulnya di balik masalah kita itu akan menjadi lebih pandai karena apa? Jadi ada ide-ide untuk menyelesaikannya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini saya akan tanya sama Mbak Andini Milawati. Ya, Mbak. Ya, Mbak Andini mana? Andini Milawati. Mana tadi? Silakan Mbak Andini on cam. Halo? Ya, Mbak Andini yang nggak ada ini. Mbak Andini. Oke, kalau nggak Mbak Anissa Nurrohma. Baik, Mbak Bu. Anissa Nurrohma. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Ya, terdengar Mbak? Mbak Iya, Bu. Anissa terdengar. Nggak bisa on cam? Wah, ada. Oh Bisa. iya. Ya, oh Mbak Anissa. Ya. Jurusan apa Mbak Anissa? Saya Profil. jurusan ekonomi syariah, Bu. Oh iya ya, makanya kok kayaknya jarang-jarang lihat saya ya. Mbak Anissa pernah lihat saya? Sudah pernah, Bu. Waktu Oh di sudah. KKN Oh iya iya iya, saya kakaknya di mana dulu? di Mojopuro. Oh iya, saya kunjungan ke sana ya. Iya. Nggih, Bu, benar. Iya. Oke, Mbak, saya mau tanya nih, Mbak. Mbak Anissa ini sudah mau wisuda ya? Nggih, Bu, insya Allah. Sudah berkeluarga? Belum, saat ini
belum menikah, Bu. Oh, belum nikah. Wah, ini banyak yang masih lajang ya. Oke, udah bekerja? Kalau saat ini saya live streaming di rumah, Bu. Oh, gitu. Wah, luar biasa itu. Oke, Berarti kan, ya, sudah tahu masih kemampuannya berarti ya. Oke, insya kekuatan Allah, Bu. dirinya sudah tahu ya. Kemudian keinginan kalau setelah nanti wisuda apa? Apakah masih mau live streaming atau mau ada plan-plan lain? Kalau saya rencananya ingin mencoba mencari pengalaman sambil menabung untuk melanjutkan S2, Bu. Wes, luar biasa ya. Berarti keinginan S2 berarti ingin mencapai apa ini kalau sudah S2 nantinya? Ingin Kalau bekerja maaf. Kalau saya ingin mencapai keinginan saya waktu kecil, salah satunya menjadi dosen, Bu. Oh, iya iya iya. Oke, kita teman ya. Berarti ya. Satu cita-cita menjadi dosen. Saya juga demikian, dulu juga punya keinginan senang di dunia pendidikan ya. Berarti kalau mau jadi dosen sudah tepat itu kalau punya plan untuk mengambil S2. Mungkin plan selain menabung bisa mencari beasiswa dan sebagainya ya. Itu mungkin bisa dilakukan. Boleh bertanya kepada pihak kampus juga bisa. Jadi menjalin komunikasi karena bidangnya dosen ya gampang karena banyak dosen ya yang sudah S2 kan. Bagaimana Ya, tips trik untuk menjadi seorang dosen seperti itu ya. Ya, kita doakan semoga nanti tercapai ya. Selama sekarang ini permasalahan yang dihadapi kira-kira apa sekarang ini? kalau kalau untuk permasalahan mungkin saya kurang teliti dan Oh, juga kurang mungkin teliti. masih suka belibet kalau ngomongan di depan umum, Bu. Oh gitu ya. Oke. Tapi sekarang ngajar-ngajar gitu nggak? Nggak, selain live streaming Belum, aja. Oke. Kalau belum, Bu. live streaming, belibet nggak? Kalau live Kalau pas streaming itu alhamdulillahnya tidak. Kebetulan saya Oh kalau di depan gitu. kamera itu lebih mudah berbicara, Bu. Wow, iya ya. Wah, luar biasa itu. Tidak semua orang, uh, banyak malah yang kalau di depan kamera cenderung belibet malah banyak loh itu. Ya. Oke, ya. Bisa, bisa. Kalau live streaming gitu ya. Jadi tadi keterbatasannya, permasalahannya belibet sama apa satunya lagi tadi? Kurang teliti. Kurang teliti. Ya, Iya, oke. Ya, kalau kurang teliti ya, kalau menjadi dosen sebaiknya latihan untuk apa? Untuk teliti. Ya, jadi nanti dibuat catatan apa kelebihan, apa kekurangan, dan bagaimana nanti langkah-langkah selanjutnya akan kita bahas di sini supaya bisa tercapai, tercapai tujuannya. Tujuan Mbak Anissa untuk menjadi dosen ini bisa tercapai. Kemudian kan selain itu mungkin berkeluarga dan sebagainya ya. Jadi permasalahan lain tidak ada ya. Untuk permasalahan sekarang ini kira-kira saya ada masalah apa udah dioyak-oyak nikah atau apa gitu belum ya. tidak ada, Bu, kalau itu. Oh, sudah ada. Oke ya. Jadi tadi ya kelebihan, emosi, minat diri perlu ditulis. Alhamdulillah sudah tahu pengen menjadi dosen gitu ya. Oke. Dosen berarti jurusan ekonomi ya. Dosen Iya. ekonomi ya. Karena sebaiknya kalau menjadi dosen S2-nya juga sejalur gitu. Ya, juga ekonomi. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Yang selanjutnya mengelola diri. Self management mencakup motivasi, tanggung jawab, inisiatif ya, pribadi, personal inisiatif, ketahanan. Kemudian kemampuan untuk mengelola stres dan emosi. Ya, mengelola diri, emosi. Ya, seharusnya kalau sudah usia dewasa itu bisa lebih mengelola emosi. Dari penelitian, Indonesia itu termasuk 5 besar negara yang tingkat emosinya tinggi. Tingkat emosi dalam apa? Dalam marah. Jadi orang Indonesia itu mudah marah seperti itu. Padahal kalau habis marah adanya apa? Penyesalan. Jadi dan juga banyak akibat negatif dari orang yang suka marah. Satu, setelah marah dia akan menyesal. Yang kedua,
gampang pusing kepalanya. Apa namanya itu menjadi gampang darah tinggi atau tensinya tinggi, dan itu berpengaruh kepada sel-sel otaknya. Jadi kalau orang mudah marah itu sel otaknya ada sel-sel yang mati. Jadi memang harus mengkondisikan di lingkungannya untuk apa? Untuk mengkondisikan tidak memancing kemarahan, tidak membuat gampang marah, dan kita juga jadi tidak gampang marah. Seperti itu. Tanggung jawab, apa yang sudah dikerjakan dituntaskan. Latihan itu, karena nggak bisa. Kalau nggak dilatih dari sekarang, kita nggak bisa menjadi orang yang tahu-tahu aku menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak bisa. Itu butuh komitmen dan latihan dari sekarang. Gitu ya. Inisiatif pribadi, personal inisiatif. Ya, punya inisiatif, ya, harus semangat, ya. Tidak boleh banyak magernya karena waktunya sudah bukan saatnya lagi. Mungkin zaman SMP, SMA masih mager, masih males. Ya boleh, tapi kalau sudah besar, sudah usia dewasa, dosa tanggung sendiri ya. Kita sudah tidak boleh menyalahkan orang tua, lingkungan. Itu semua sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai khalifah di bumi. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak dari sekarang dicicil, nanti kita akan cenderung akan banyak penyesalan. Waktu berjalan terus, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kita rileks, kita bahagia. Kira-kira kita itu kalau mau sukses, kita harus kerja keras dulu. Kita harus fokus ke kerja atau bahagia dulu. Ya, saya tanya ke Mbak Intan. Coba, Mbak Intan mana Mbak Intan? Mbak Intan Melia. Nah, ya, Mbak Intan mana Mbak Intan? Tadi Mbak Andini, mana Mbak Andini belum keluar? Mbak Intan, silakan. Atau yang lain mau jawab? Kira-kira bahagia dulu atau kerja keras dulu? Oke, Mbak Intan sambil ngajar. Oke, Mbak Lulu nih. Nah, ini bimbingannya sama saya nih, Mbak Lulu nih. Ya. Mbak Lulu mana, Mbak Lulu? Halo? Nggih, Bu. Ya. Bisa on cam? Sambil ngomong Bu nih. Oh ya, saya boleh nggak apa-apa, saya lihat babynya. Selamat ini sudah punya baby. Kayaknya terakhir ketemu saya masih belum ya. Nggih. Oh iya. Terakhir ketemu saya masih ambil besar kayaknya. Oh, sampai ke Solo itu tanda tangan ke saya itu ya. Nggih. Iya Mbak Lulu ya. Ya, sehat-sehat Mbak Lulu ya. Oke, berarti Alhamdulillah. berarti ini lagi asik di rumah nih ya, Mbak Lulu ya. Nggih, masih cuti, Bu. Oh, masih cuti. Baru berapa bulan anaknya? 2 bulan. Oke. Oh iya, saya waktu itu ngucapin selamat itu ya. Selamat saya Nggih. ngucapin. Iya. Oke. Ya, Mbak Lulu, saya mau tanya, Mbak Lulu dalam menghadapi hidup ini dengan segala cita-cita dan permasalahannya. Kira-kira kalau kita itu mau mencapai cita-cita, itu bahagia dulu atau kerja keras dulu? Kalau Ayo saya lebih dijawab. ke kalau saya lebih ke kerja keras dulu. Oh gitu. Kalau udah kerja keras baru bahagia gitu, atau bagaimana? Karena kan untuk mencapai sesuatu ini kan harus bekerja keras dulu. Ya. Terus kalau sudah tercapai, baru merasa bahagia gitu ya? Nggih, Atau gimana? walaupun mungkin yang diraih niku tidak sesuai harapan atau yang penting kita sudah berusaha itu menurut saya sudah bahagia karena sudah berusaha untuk mencapainya, ngoten Bu. Oke, ya. Untuk hasilnya kan tetap kita pasrahkan. Ada Allah. Oke. Nggih. Berarti untuk bahagia, syaratnya harus bekerja keras dulu untuk Nggih. bahagia. Oke.
Bahagia itu bagaimana tuh? Bahagia itu. Apakah ketika kita bangun tidur itu belum bahagia? Apakah ketika kita bisa mandi, bisa makan, itu belum bahagia? Itu sudah bahagia karena kita masih diberikan umur yang panjang untuk menghadapi hari-hari kita, Yang terutama yang nikmat kita sehat. lalui. Oke. Iya. Oke, berarti sehat itu membuat bahagia ya. Oke. Ya. Nah, tadi pertanyaan saya, kerja keras dulu atau bahagia dulu? Berarti Kalau bahagia kira dulu. kalau kira-kira kita sehat, kita sudah bahagia, kan berarti menjalani hari bahagia dulu dong, kan melewatinya kan kita sehat, terus kita bisa kerja keras, kan gitu, ya Oke. kan? Padahal ketika kita sehat, kita sudah bahagia, ya kan? Oke. Berarti jawabannya gimana itu? Berarti kita harus bahagia dulu, Nggak baru harus, nggak harus. Ya kan kita sehat, kita bahagia. Itu kan bukan sebuah keharusan. Memang dalam keseharian kita, kita dalam menghadapi hidup itu kan sehat dulu. Ya kan? Nggak mungkin bisa kerja keras kalau kondisinya sakit. Iya nggak? Oke. Ya, urutannya kita sebaiknya ketika dalam kondisi sehat atau kondisi apapun kita bahagia dulu. Bahagia dulu. Karena bahagia itu mudah. Cuma kadang-kadang kita mensyaratkan bahagia itu aku harus gini dulu baru bahagia. Maka itu menghadapi kehidupan energinya kurang optimal gitu ya. Jadi tadi ya, berarti Mbak Lulu ya, Oke, Bu. bahagia itu sulit atau gampang berarti? Gampang, Bu. Wah, gampang banget, apalagi sekarang sudah ada baby gitu kan. Itu Oke. bahagia yang sudah luar biasa sekali gitu. Banyak yang Allah anugerahkan kepada kita banyak banget dan itu membuat kita bahagia gitu loh. Ya kan? Coba kita diberi kesehatan, diberi nafas. Coba kalau pakai tabung oksigen itu kan berapa sendiri itu mahal itu, ya kan? Ya, Oke. jadi kadang-kadang mindset kita untuk bahagia itu butuh hal-hal syarat gitu loh. Banyak syarat. Jadi padahal apa? Padahal untuk membuat hidup itu menjadi mudah, walaupun harus kerja keras, berat, itu hatinya bahagia dulu. Maka akan memancarkan energi yang positif, yang membuat kita dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan ini menjadi mudah kalau kita bahagia. Jadi, sepakat ya, Mbak Lulu ya? Oke, Bu. Sepakat. Jadi mulai sekarang Mbak Lulu hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia ya, banyak yang bisa disyukuri. Karena tanda-tanda orang bersyukur itu adalah bahagia, ya. Iya kan? Bahagia Oke. dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Semudah itu. Jadi teman-teman kalau bilang, wah hidupku susah, itu berarti apa? Padahal Allah akan memberikan lebih banyak lagi ketika kita bersyukur. Kalau kita eh, sedih terus, itu tandanya kita kurang bersyukur, gitu ya. Merasa hidup ini menjadi berat. Ini kecakapan personal loh ya. Kecakapan personal. Jadi apa? Teman-teman, dalam menghidupi di pagi hari itu kita bersyukur, itu tandanya kita bahagia. Cuma kadang-kadang kita memberi syarat untuk bahagia itu eh, ketinggian gitu, ketinggian. Harus mencapai ini dulu baru bahagia. Maka kalau secara psikologis malah kita menjadi kesulitan seperti itu ya. Ini ya, ini eh, kecakapan personal dalam menghadapi permasalahan, dalam mengelola stres, emosi ya. Ini coping emosi ya, mengelola diri ini adalah satu tadi syaratnya. Bersyukur. Bersyukur dulu ya, seperti itu. Oke, makasih Mbak Lulu jawabannya ya. Oke, Oke, sama-sama. semangat.
Ya, saya lanjutkan. Kemampuan belajar mandiri, memiliki kemampuan untuk terus belajar, learning how to learn, dan mengembangkan potensi diri. Iya, ini. Jadi setelah menjadi sarjana, teman-teman tetap sekarang apa namanya belajar tentang apapun lewat internet banyak ya. Di YouTube itu kemampuan skill ya apa bisa dipelajari. Eh, apa aja kayaknya ada ya sekarang ya merajut, kemampuan membenerin motor, semua kayaknya di YouTube ada itu. Nah, itu perlu dibuat catatan, oh dalam 6 bulan ini saya pengen belajar keahlian apa. Karena keahlian itu termasuk modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini ya. Belajar menjahit mungkin kalau yang dulunya tidak pernah menjahit bisa memasak, belajar memasak ya bisa itu ya karena sudah saatnya banyak mengembangkan keterampilan seperti itu ya. Kemudian kecakapan yang selanjutnya, oke, saya tanya dulu ini sama siapa ini? Ya, ini saya tanya Pak Gianto aja deh. Pak Gianto, ya, yang kira-kira kalau seumur Pak Gianto ini masih butuh ini enggak? Halo Pak Gianto, selamat Pak Gianto yang udah mau jadi sarjana ini ya, luar biasa di usia sekarang masih semangat. Ya. Suaranya Pak Gianto belum kedengeran? Ya. Nyala. Ya. Pak Gianto, saya kira kalau Pak Gianto itu sudah melewati kecakapan personal ya. Ya, kok nggak on lagi nih? Halo? Ya. Halo, nggih. Iya, Pak Gianto, ya untuk kecakapan personal kalau Pak Gianto tadi mengikuti ya, mengikuti yang saya sampaikan Pak Gianto. Iya, Bu. Mengikuti, Bu. Oke ya, alhamdulillah. Pak Gianto secara kesadaran diri insya Allah udah dewasa ya di usia. Sekarang kalau boleh tahu usia berapa Pak Gianto? Iya, Bu. Berapa? 2. 42. Iya. Nggih. Iya. Suaranya soalnya agak putus-putus Pak. Ya. Ya. Oh, masih muda ya. Masih muda ya Pak Gianto ya. Ya. Saya kira kalau Pak Gianto sudah melewati tahap-tahap kecakapan personal. Yang mau saya tanyakan, Pak Gianto kan ini udah lulus kuliah nih, selamat ini ya. Terus selanjutnya, masihkah ingin belajar sesuatu Pak Gianto? Insya Allah tetap pengen, Bu, karena manusia ya pengen menambah keilmuan terus. Ada pepatah Luar biasa. ilmu Iya. sampai. Planningnya apa Pak ini ya? Planningnya kira-kira mau pengen belajar apa lagi nih Pak? Kalau saya mendalami agama, Bu, menambah keilmuan tentang tafsir hadis ngoten. Oh iya, luar biasa. Sudah itu ya, itu kira-kira mau belajar di mana? Kira-kira sudah ada tempatnya, Pak. Di Kediri, Bu, insya Allah di Burengan sana tempat saya mondok dulu tahun 99 dulu. Oh ya, Insya Allah bisa tercapai ya, Pak ya. Bisa tercapai ya, Pak ya. Oke, amin. Amin. Saya kan loh Pak ini gemeter nih Pak. Subhanallah, Pak Gianto masih semangat belajar tafsir ya. Nah ini, jadi ini buat contoh nih yang muda-muda juga. Jadi kita targetkan. Kira-kira berapa bulan lagi Pak mau belajar itu Pak, tafsir hadis nih Pak? Kalau saya ya selama ini kan di pondok, Bu, selama di pondok ada penambahan keilmuan tentang ya mustalah-mustalah hadis ya saya usaha untuk selalu mengikuti ngaten, Bu. Oh gitu ya, luar biasa. Ya, kalah saya Pak sama Pak Gianto semangat ya, karena mungkin lingkungannya di pondok seperti itu ya, sangat mendukung ya. Nah, nanti kita akan merasakan
hidup ini terasa semakin berarti ketika kita menambah ilmu agama, ilmu keahlian-keahlian lain seperti itu. J. Ya, terima kasih Pak Gianto ya. Oke. Coba yang lainnya juga demikian, kita contoh Pak Gianto ya yang setelah jadi S1 ini selesai lulus masih pengen belajar lagi dan belajar lagi. Ya. Kemudian tadi yang mau S2 tadi Mbak Andini itu juga masih Mbak Andini Mbak Anissa ya tadi ya Mbak Anissa yang pengen kuliah lagi. Pak Gianto nggak pengen kuliah S2? Tinggalin naik kuliah. Sudah Tinggalin Pak ya? dereng ya, Bu. Oh iya ya. Iya. Ya, insya Allah belajar tafsir hadis itu juga jauh lebih luar biasa ya Pak ya. Kita doakan lancar dan dapat mencapai cahaya keilmuannya gitu ya. Insya Allah kalau kita belajar terus kita akan menjadi orang-orang yang selalu sama Allah diberi hidayah gitu ya. Karena dengan belajar kita akan mendapat petunjuk hidayah gitu ya. Itu poin keempat, kecakapan personal ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Gianto atau yang lainnya silakan. Ada yang ditanyakan Pak? Ketinggalan Oh belum ya. Oke. Ya silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Kita lanjut untuk life skill yang kedua. Apa? Kecakapan sosial. Kecakapan sosial yang mesti dimiliki oleh kita ketika dewasa awal ya menjadi orang yang dewasa ya itu apa? Yaitu kemampuan berinteraksi dan beradaptasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan orang lain. Yang pertama, kita mesti belajar komunikasi yang efektif. Apa itu? Kemampuan untuk berbagi pikiran, perasaan, fakta, dan opini secara verbal, secara komunikasi bicara ya. Dan nonverbal secara apa? Tertulis, secara sikap, perilaku. Itu yang tidak terlihat tapi itu dirasakan juga ya. Seperti itu. Wah, saya jadi ingat ngajar ilmu komunikasi nih. Ya. Dengan jelas dapat menjalin hubungan sosial yang baik. Ya, kita kalau sudah keluar dari kampus, sudah lulus, saatnya kita mengabdi, berbagi di masyarakat, terjun di masyarakat, berinteraksi secara utuh di masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun. Maka dibutuhkan kemampuan komunikasi. Ada beberapa teman saya itu yang belajar public speaking dan sebagainya, karena tadi pengen bagaimana bisa menyampaikan presentasi, menyampaikan hasil pikiran, seperti itu ya. Nah, kemampuan kita di tempat kerja dalam berkomunikasi dengan pasangan pun itu butuh tahu cara berkomunikasi yang efektif. Ya, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu ketika kita komunikasikan, orang yang kita ajak komunikasi ini paham. Ya, jadi karena banyak permasalahan itu rata-rata karena sering miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Yang konsul saya untuk keluarga rata-rata karena miskomunikasi. Yang satu, ya, apalagi laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi itu kadang-kadang caranya berbeda. Ya, laki-laki lebih banyak ditindakan, perempuan pengennya curhat, ya kan? Perempuan ini dalam satu hari butuh menyampaikan kata-kata sekitar 7.000 kosakata. Sedangkan laki-laki cukup 2.000. Jadi selisihnya banyak banget gitu ya. Jadi laki-laki itu kalau udah kerja di tempat kerja ngomong sedikit gitu, pulang udah capek, udah jarang ngajak bicara. Karena sudah tercukupi lah kalau ibu-ibu ya, perempuan, apalagi kalau di rumah, ibu rumah tangga, lah terus 7.000 kosakatanya disalurkan ke siapa? Ya kalau Mbak Lulu tadi disalurkan dengan ngomong anaknya, diajak ngomong gitu kan, ya bisa tersalurkan. Ibu guru
Ibu dosen kayak saya ngajar ini dalam waktu 1,5 jam ini udah berapa kosakata yang saya keluarkan. Nah, itu sudah membuat saya bahagia karena sudah tersalurkan. Nah, pertanyaannya, dipahami tidak ini oleh pasangannya? Dipahami tidak ini oleh keluarganya bahwa kita butuh, perempuan apalagi butuh banyak didengarkan. Nah, itu. Kadang-kadang perempuan itu mengajak cerita masalahnya itu tidak mencari solusi. Cuma apa? Cuma pengen didengerin aja. Karena apa? Kebutuhannya 7.000 kosakata itu harus tersampaikan. Seperti itu. Kalau tidak, ya lama-lama menahan di hati terus gitu menjadi problem gitu ya, menjadi masalah gitu ya. Ya kalau bisa ibu-ibu itu memang banyak mengajar, biar apa? Biar kosakatanya cukup terkeluarkan dalam satu hari gitu ya. Ya, yang penting bukan untuk apa? Gosip seperti itu. Kemudian ini ya, kerjasama, collaboration. Kemampuan untuk membangun kerjasama, membina hubungan dan fungsi sebagai pemain tim. Ya, kerjasama tim. Ya, kalau kita di tempat kerja, ya nggak bisa sendirian, nggak akan selesai. Jadi apa yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sama tim adalah ngomong, mau ngalah, mau gantian, mau saling membantu, tidak iren, itu penting sekali. Ya, kelihatannya kehidupan sehari-hari, tapi kalau kemampuan ini tidak dipahami, ya nanti banyak konflik baik di dengan masyarakat atau dengan lingkungan kerja. Kayak kasus yang lagi sekarang rame itu Kiai Imin ya. Kiai Imin dan Mbak Sahara itu. Wah, itu udah luar biasa sekali itu dengan lingkungan ya, dengan lingkungan sampai diusir dari kampung dan sebagainya itu fenomena yang sudah di luar batas kenormalan ya. Itu. Yang ketiga adalah empati, kapasitas dan kemampuan untuk menerima, membantu dan memahami masalah atau keadaan orang lain. Ya, kemampuan untuk menerima, membantu dan memahami masalah orang lain. Ini ya, empati. Gitu. Bisa saling memahami. Kalau saya di posisi dia, saya akan bagaimana. Jadi tidak sebaiknya tidak berdasarkan sudut pandang pribadi, tapi sudut pandang orang lain. Seperti itu. Kalau kita diginikan kayak gimana. Keempat adalah kemampuan menyelesaikan konflik. Bagian dari people skill yang membantu menavigasi dunia dengan mudah. Menyelesaikan konflik masalah, itu ya. Kalau masalah selalu akan datang. Yang kita fokus adalah ingat hadis Nabi yang menyampaikan bahwa Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah. Jadi masalah itu kita datang sesuai dengan kemampuan hambanya dan sama Allah akan dikasih solusinya. Jadi fokus kita penting untuk fokus pada solusi. Dan orang yang bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan menjadi orang yang naik kelas atau lebih dewasa. Seperti itu. Oke, di sini siapa yang kesulitan dalam berkomunikasi? Oke. Apa ini ya? Mbak Salsabila, silakan. Mana Mbak Salsabila? Iya, Mbak Salsabila mana? Mbak Salsabila. Mau saya tanya. Iya, Bu. Oke. Lagi ngajar atau apa, Mbak? Bisa on cam? Saya lupa ingat ya, Mbak Salsabila. Oke. Oh iya. Jurusan apa Mbak Salsabila? Prodi apa? Ekonomi syariah, Bu. Oh iya ya.
Oke. Mbak Salsabila, saya mau tanya, Mbak Salsabila, bagaimana kecakapan sosialnya dalam berkomunikasi? Gimana? Ada kendala? Ada Bu, kayak mungkin public speaking saya itu minim lah. Minim. Kayak Oh, oke. ya, Pak, sekarang kegiatannya apa? Bekerja? ini jaga lab di ekonomi Bu. Oh, di ekonomi, di kampus. Iya, Oh, begitu ya, ya. Oh ya, kalau jaga lab juga butuh komunikasi ya. Iya. Ya. Oke. Eh, kemampuan komunikasi. Sekarang untuk mengantisipasi kesulitan komunikasi gimana? Udah ada ya plan mungkin atau gimana ya? Kayak mungkin lebih sering ngajak berbicara orang rumah gitu Bu, biar setiap ya? kata-katanya nggak berlibat gitu. Ya, memang kalau komunikasi itu memang lebih sebaiknya lebih banyak praktek ya, banyak praktek komunikasi. Kalau perlu karena setiap hari di kampus bisa masuk mata kuliahnya Bu Nadiroh apa public speaking gitu bisa Mbak, boleh Mbak ikut masuk kelas ya. Ya, karena Ya, kita memang butuh keterampilan itu ya. Karena saya dulu S1-nya itu komunikasi. Saya S1 komunikasi. Jadi dulu sempat jadi dosen KPI ya. Lama, kemudian karena lulus S3 saya psikologi, saya pindah di PAI. Jadi memang saya merasa sangat terbantu ketika saya belajar ilmu komunikasi. Jadi dalam terapi, dalam konsultasi itu rata-rata berbijak menyampaikan bahwa Bu Dewi kalau diajak komunikasi enak seperti itu. Jadi saya kira keahlian itu juga butuh ilmu ya Mbak ya. Ya, ya, butuh ilmu. Ya kayak tadi ya Pak Gianto tadi belajar hadis dan sebagainya. Jadi sebaiknya setelah menjadi sarjana ini Mbak karena kerja di kampus juga bisa ikut kelas-kelas itu komunikasi Mbak. Ya, tanya tanya ke kaprodinya KPI itu kan Bu Nadiroh ya. Kenal nggak Mbak? kenal Bu. Nah, tanya benar. Bunat, kira-kira saya ikut mata kuliah apa ya Bu yang biar saya komunikasinya lancar kayak gitu. Karena itu iya sambil kita menunggu kegiatan lain, kita ada satu satu keahlian yang kita pelajari itu penting. Karena kalau nggak ada ilmunya juga mau mulainya gimana ya ya mungkin bisa dengan banyak banyak komunikasi dengan keluarga, dengan teman kerja itu bisa. Cuma kalau belajar ilmunya, Mbak akan diajari trik-triknya gitu loh, trik-tipnya, tips-tipsnya seperti itu. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, karena itu modal modal untuk apa, Mbak? Enggak cuma modal untuk bekerja, tapi modal untuk berumah tangga komunikasi itu. Ya, kalau udah berumah tangga kan tadi saya sampaikan ya, kalau perempuan butuh 7.000 kosakata, laki-laki cuma 2.000. Wah, masalah pernikahan hanya gara-gara miskomunikasi itu sering terjadi seperti itu. Saya aja yang dosen komunikasi aja, ya sama keluarga, ya alhamdulillah sih. Menurut anak saya laki-laki, saya komunikasinya termasuk menyenangkan, ya karena tahu ilmunya seperti itu, Mbak. Mungkin itu ya, Mbak Salsabila ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Mbak Salsabila? Tidak Bu. Oke, ya terima kasih. Lanjut kemampuan lain ya. Lanjut kecakapan apa lagi untuk life skill? Kecakapan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Ketika kita mempunyai masalah kehidupan, mencari solusi secara proaktif dan kreatif. Kalau gampangannya saya juga dalam berumah tangga, saya sudah berumah tangga 22 tahun. Ya. Dalam berumah tangga, saya kalau ada masalah gampang. Saya punya guru. Ya, jadi kita sebaiknya setiap semua orang itu punya guru tempat
bertanya. Guru yang paham ilmunya itu penting. Jadi maka saya tadi ya Mbak Sasabila tadi, Bu saya komunikasinya kurang. Di kampus gampang bisa cari dosen ahli komunikasi, konsultasi, tanya boleh. Jadi eh, banyak bertanya boleh gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya tanya kalau masalah keluarga suami saya atau saya biasanya saya tanya ke ustadz atau ustadzah itu. Kalau teman-teman di kampus boleh ketemu saya kalau ada permasalahan, saya psikolog seperti itu. Dan yang lainnya. Jadi kalau mau tanya bangunan ya kepada arsitek, pada teknik sipil lah, bertanya ke ahlinya itu penting sekali. Itu cara mudah. Kalau enggak, awal-awal mungkin sekarang bisa cari lewat AI, lewat ChatGPT, Gemini. Bisa, kita tanya apa aja di situ bisa. Kayak kemarin ada yang konsul saya, eh, Bu, saya itu kok dikejar-kejar laki-laki, Bu, gitu ya. Laki-laki itu agresif banget ngejar-ngejar saya. Saya bingung, Bu, cara menyelesaikannya. Lah malah saya bukakan AI. Nih, Mbak, saya nulis di AI, saya dikejar-kejar laki-laki karena suka. Padahal saya tidak suka. Bagaimana menyelesaikannya? Di AI itu dijawab semua di situ. Nah, itu mungkin langkah-langkah awal ya dalam menyelesaikan masalah. Ya, sekarang itu sangat dimudahkan. Sampai ada loh anak muda itu yang nikah sama AI ya, pakai HP itu ada. Kalau anak saya bilang sekarang itu gampang, Mi, zamannya gampang. Jadi semua bisa tanya di AI. Kita ngobrol pakai suara juga bisa. Itu mungkin langkah awal ya kalau kita bingung caranya. Karena memang menyelesaikan masalah sebaiknya kita juga ada literaturnya, ada bacaan yang kita baca zaman sekarang ya, dengan kompleksnya permasalahan kehidupan zaman sekarang. Zaman saya dulu pernikahan awal ya nggak serumit sekarang deh kayaknya deh sekarang itu ya. Kemudian mengambil keputusan, kemampuan mengambil keputusan, memilih opsi terbaik, mempertimbangkan pro dan kontra. Yang penting untuk menjadi individu dan percaya diri, bertanggung jawab, gitu ya. Ya, kecapakan berpikir. Saya kira sebetulnya kalau secara zaman sekarang kecakapan berpikir itu sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan dalam kondisi sekarang ini. Mbak Dina, tadi yang saya tanya Mbak Dina, Mbak Andini ya, udah ada nggak? Ada nggak? Ya, Mbak Andini udah masuk. Udah, Bu. Oh ya, oke. Mbak Andini, kecakapan berpikir. Mbak Andini eh, mengalami ya, namanya kita sedang punya masalah gitu ya, alami ya. Ya, Mbak Andini mana bisa on cam? Oh iya. Oke, oh ada tadi yang awal. Oke, Mbak Andini. Kita kan tetap aja ya dalam kehidupan itu pasti ada masalah ya, ya kan? Kalau Mbak Iya. Andini cara menyelesaikan masalahnya gimana biasanya? Ya, sekarang lagi punya masalah apa? Kayak kalau boleh di-share ke saya, disampaikan. Masalah yang cukup lumayan berat gitu, ada. Untuk saat ini sih sebenarnya nggak ada masalah, Bu. Cuman kalau Alhamdulillah. cara menyelesaikannya mungkin ditenangkan dulu pikirannya. Yes. Terus nanti kita cari solusi pelan-pelan. Ya. Seperti itu kurang lebih. Biasanya cara nyari solusinya gimana? Mikir-mikir sendiri atau gimana? Ya berpikir sendiri. Tapi kalau misalkan butuh bantuan orang lain, ya diselesaikan minta bantuan seperti itu. Oh gitu. Enggak pernah pakai nanya ke AI, ChatGPT gitu enggak pernah ya? Tergantung, Bu, masalahnya apa. Nah, misalkan masalahnya dari bidang pendidikan, apa kesulitan mencari solusi, apa yang perlu dikerjakan, gitu ini memerlukan AI.
Oh gitu, oke ya. Ya, Ya, sekarang tuh sebenarnya apa saja bisa ditanyakan di sana ya. Oke, iya, ya. Terus kalau ada permasalahan, pernah ngalami masalah yang berat gitu belum? Pernah belum dalam selama perjalanan udah gede? Enggak ya? berat tuh masih bisa diatur Bu, Handle. maksudnya masih santai. Oke, berarti bagus. Jadi bukan tipe yang hanya fokus ke masalah ya. Semua masalah kan bisa disolusi ya, gitu kan? Ya, Ya, ya. masalah. Oke, jadi kita kalau punya masalah, ada berpikir nggak bahwa saya akan menjadi lebih dewasa ketika bisa melewati masalah ini gitu. Iya Bu, ternyata masalah itu kan untuk pondasi mendewasakan diri. Yes, ya. Ya. Oke, Bisa belajar. kecakapan berpikir ya. Alhamdulillah sudah terlihat Mbak Andini lebih dewasa. Oke ya, terima kasih. Ya. Ya, oke. Selanjutnya ya kita bahas ke ya, kecakapan yang keempat, kecakapan vokasi ya. Ini harapan saya teman-teman saya kira udah dewasa untuk cara berpikir bisa tadi ya. Kalau buntu sekali bisa tanya AI atau bertanya pada ahlinya. Ya, tapi kalau bertanya nggak pada ahlinya itu nanti malah gur di panas-panas itu loh. Saya saya yang kadang-kadang teman-teman hanya curhat kepada orang yang di sekitar-sekitarnya. Kalau tidak yang diajak ngobrol itu nggak ada kemampuan secara keilmuannya, kadang-kadang itu malah malah dikompori gitu loh. Bukannya kita jadi tenang, kita malah jadi semakin emosi seperti itu. Yang keempat, kecakapan vokasional. Kecakapan praktis, apa itu? Kemampuan teknis dan praktis yang dibutuhkan untuk kemandirian. Karena mau nggak mau, teman-teman akan mandiri, mau nggak mau. Karena kalau masih bergantung kepada orang tua, yang pertama kasihan orang tua, yang kedua, ya kita secara fitrah bermasalah jadinya. Jadi kalau sudah dewasa itu kita mesti Bismillah, aku menjadi orang yang mandiri, itu penting sekali, ya. Ini berhubungan dengan kemampuan teknis dan praktis yang dibutuhkan untuk mandiri itu apa aja? Yang pertama, manajemen waktu, ya, dan organisasi. Kemampuan merencanakan dan mengatur beban kerja serta mengelola supaya tepat waktu selesainya. Nah, kita tuh terkadang sering menunda-nunda, lama-lama tahu-tahu lupa seperti itu. Pengen apa? Nah, nanti ini bisa nanti akhirnya tertunda itu. Kalau tipe orang yang manajemen waktunya itu sulit, sebaiknya apa? Bekerja. Kalau jadi pengusaha nggak bisa manajemen waktu sendiri, waduh, ya janji janji sama orang nggak ditepati, nah itu segala. Jadi eh, manajemen waktu ya itu penting sekali. Biasakan karena teman-teman bagi saya teman-teman itu sudah sukses manajemen waktu karena akhirnya lulus kuliah. Berarti ada catatan punya kesuksesan dalam manajemen waktu. Akhirnya lulus. Itu adalah memori yang baik. Nanti bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Anak-anak kita. Oh, Bapak kuliah rampung. Nah, seperti itu. Itu suatu sukses, sebuah keberhasilan manajemen waktu. Jadi memori yang baik ini ketika teman-teman bermasalah dengan manajemen waktu, ingat bahwa kita pernah berhasil dalam manajemen waktu. Akhirnya lulus kuliah. Jadi apa?
jadikan itu memori yang baik bahwa kita orang yang akan menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan. Kerjakan satu pekerjaan sampai tuntas, baru ambil tanggung jawab yang lain. Itu perlu komitmen diri ya, untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi orang-orang yang tidak banyak penyesalan. Itu adalah orang yang bisa mengorganisasi waktu. Kalau perlu di HP, di alarm terus gitu boleh. Ingat, kerjaan selesai tanggal ini. Ingat, kerjakan. Sehari di alarm di HP 5 kali aja mungkin udah sampai apal kita ya. Jadi kita termotivasi. Itu mungkin salah satu caranya. Mungkin juga bisa ditempel. Mungkin juga bisa minta tolong keluarga untuk mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu cara-cara untuk melatih kita manajemen waktu. Kalau nggak bisa manajemen waktu, jangan buka usaha. Ya, kalau bekerja dengan orang lain, bekerja di kantor otomatis telat ya ditegur. Akhirnya apa? Mau nggak mau manajemen waktunya jalan seperti itu. Kalau nggak jadi berumah tangga, waduh, anaknya sekolah telat terus kayak gitu. Jadi melatih disiplin. Insya Allah kalian akan puas dalam menjalani kehidupan ini karena kalian mengalami memori keberhasilan untuk menuntaskan dengan manajemen waktu. Yang kedua, kecukupan diri dan kemandirian. Belajar bagaimana mengurus diri sendiri secara praktis, seperti memasak, membersihkan, mengatur kebutuhan sehari-hari. Ya. Indonesia itu masih termasuk tenaga kerja murah, jadi mungkin banyak dibantu orang, pembantu mungkin masih bisa. Tapi kalau di luar negeri, pembantu tuh biayanya mahal, jadi harus apa-apa kerjakan sendiri. Bangun tidur harus kerja sama suami istri, masak, cuci piring, ngurus anak, harus bareng-bareng ini ya, seperti itu. Latihan mengurus diri. Mumpung yang belum nikah, ini ya, kalau perlu latihan merantau, ya biasanya orang yang merantau itu lebih berhasil. Kenapa? Ayo, kira-kira. Ya, silakan. Ada yang bisa jawab. Sebab apa orang yang mau merantau kok hidupnya lebih berhasil? Ya, tadi yang saya lihat Mbak Dina, ya. Mbak Dina dari PAI, Rajin Yep. Mantoro. Pernah Di- ketemu saya Mbak Dina? Kok Sudah oh ya, pas acara apa? pas kemarin minta tanda tangan jenengan. Oh iya ya, pernah ingat saya. Ketemu saya cuma minta tanda tangan itu ya. Terus, iya iya iya. Oke Mbak Dina. Jadi yang saya tanyakan, iya, bagaimana Mbak? Kira-kira? Kenapa orang itu kalau merantau keberhasilannya itu lebih apa berhasil gitu ya Bu? Iya, Berhasilannya lebih. lebih proses. Nah, menurut saya itu karena kalau orang yang merantau itu kan harus mandiri ya Bu, dipaksa mandiri. Jadi insya Allah kalau sudah terpaksa untuk mandiri apa-apa sendiri nanti di dunia nyata atau di dunia kerja dan di dunia sesungguhnya itu lebih apa ya? Sudah lebih terbiasa untuk menjalani apa-apa sendiri seperti itu Bu mungkin. Kalau menurut saya Iya. Pernah merantau Mbak Dina? sudah pernah Bu. Di mana? Di mana? Dulu kan sebelum kuliah itu saya kerja di Sukoharjo. Kalau saya kan sekarang di Pracimantoro. Dulu pernah merantau di Sukoharjo Oh gitu. Tinggal sendiri di sana kayak gitu ya. sama teman-teman Bu Ya, maksudnya nggak sama keluarga ya. Ya, sendiri. ya masak sendiri, apa-apa sendiri ya Mbak ya. Ya, ya gitu Mbak. Melakukan banyak kegiatan sendiri, jadi Oke. jadi kita menjadi terlatih untuk, iya, pasti masalahnya lebih banyak, ya kan? Dari masalah-masalah kehidupan yang sederhana, yang masak, yang apa mungkin juga membersihkan kamar minimal kan harus dibersihkan, ya kan? Terus bisa mengatur kebutuhan, keuangan dan sebagainya. Ya, latihan. Jadi teman-teman, kalau saya kira kalau Mbak Dina pernah merantau akan lebih banyak, lebih kuat ya, lebih, ya kan? Seperti itu. Ya, saya juga merantau
ya, walaupun nggak jauh-jauh, tapi dari kecil sudah jauh dari orang tua dan sebagainya itu sangat-sangat memang membuat kita dipaksa. Kayaknya memang anu ya, Allahumma paksa itu terjadi ya. Ya, kayaknya memang kita itu harus memaksakan diri. Contoh tadi manajemen waktu. Kalau bekerja otomatis kita mengikuti aturan ya, Mbak ya. Ya, jam kerja. Sekarang apa, Mbak? Jadi ngajar atau apa? Nggih, saya ngajar, Bu. Dan Oke. alhamdulillah di tempat kerja dan karena mendapatkan tanggung jawab, alhamdulillah saya semakin manajemen waktunya semakin baik. Karena saya itu jujur dulu itu kalau soal manajemen waktu itu nol, Bu. Apalagi Nah, sekarang belum. sudah menikah dan punya anak, jadi tanggung Oh jawab gitu. ya, Oh, alhamdulillah. iya. Jadi Wah, yang luar menjenuhkan biasa. itu betul. Anak usia berapa? Sudah 9 bulan. Oh iya, baru ya. Ya, itu coba, apalagi anak 9 bulan, malam, suka rewel, dan sebagainya. Ya, kita menjadi cepat dewasa, ya, cepat dewasa dalam menghadapi. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman lain juga perlu. Jadi bagaimana manajemen waktu, Bu? Ya, kerja dulu aja. Kerja sama orang. Insya Allah kalau kita kerja sama orang, kita otomatis akan mengikuti aturan. Kalau enggak, ayo akan ditegur atau mungkin akan jadi berpindah-pindah tempat kerja. Saya pesan ya, kalau kerja minimal berapa tahun Bu Dewi? 3 tahun baru pindah kerja. Ya, jangan baru setahun pindah. Kalian bekerjanya kurang dibilang apa ya? Kurang punya keahlian gitu loh. Kalau kalian kerja di satu tempat, ya, pasti nggak betah. Semua orang kerja nggak ada yang bisa dikatakan betah gitu ya. Pasti ada bosen, pasti ada malas, pasti ada itu. Cuma coba kita komit bertahan kerja di sini 3 tahun. Nah, nanti ketika teman itu pindah tempat kerja, pengalaman kerjanya itu diperhitungkan. Jadi kalian dianggap sudah ahli. Mungkin kalau kerja di tempat HP, contoh ya, kantor HP. Kalau kerja 3 tahun, wah teman-teman itu sudah kapasitasnya adalah buat usaha HP gitu loh. Tapi kalau seandainya kerja, oh akan diperhitungkan. Tapi kalau teman-teman pindah 6 bulan, pindah setahun, teman-teman kurang diperhitungkan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian manajemen keuangan, bertanggung jawab dengan uang, termasuk bagaimana membelanjakan dengan hati-hati. Ah ini ya, ya yang waktu mudanya kan uang dikasih orang tua, jadi mungkin masih boros, kurang bisa mengatur. Saatnya lulus kuliah kan biasanya kan udah nggak minta uang ke orang tua ya, seperti itu. Jadi latihan hemat ya. Karena saya merasakan sendiri, saya dalam kondisi sampai sekarang itu waktu kecil sudah latihan nabung. Jadi saya tuh punya senang nabung. Akhirnya apa? Mengalami ketenangan finansial ya, walaupun nabungnya nggak seberapa, tapi mengalami ketenangan finansial. Jadi lebih besar pasak daripada tiang gitu lah istilah. Pengeluarannya hindari, jangan sampai pendapatan sedikit, pengeluarannya lebih banyak. Nah, kalau seperti itu berarti manajemen keuangannya belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Sebetulnya kalau untuk makan kenyang itu, makan nasi sayur, bakwan, atau tempe ya udah kenyang. Tapi kalau menurut gaya hidup, nasi makannya steak, makan nasi sayur aja yang di restoran, itu gaya hidup. Nah itu yang membuat manajemen keuangannya kurang baik. Jadi teman-teman, ini apa? Kalau teman-teman terbiasa hemat, itu enak. Nggak gampang kepinginan gitu loh. Nanti kalau pas saat-saat tertentu pengen makan enak, pengen beli apa, ya dibeli. Cuma tadi hindari tidak punya tabungan itu ya. Kalau Bu, kalau pendapatannya 3 juta, berarti saya harus nabung berapa? Ya bisa nabung sebulan 200.000. Wah luar biasa. Bisa lebih lagi 300.000. Wah itu sebuah apa ya rutinitas yang luar biasa. Bayangin kalau sebulan bisa nabung 200.000. Setahun sudah punya tabungan.
2.400.000. Contoh seperti itu. Ya. Penting sekali manajemen keuangan ini. Wah, ini berkeluarga kalau manajemen keuangannya tidak dilatih, ya, wah, bisa menjadi permasalahan keluarga. Ya, besok beli susu anak tinggal apa dan sebagainya. Itu dilatih, ya. Selanjutnya literasi digital, kemampuan yang esensial di pasar kerja masa depan. Ya, kemampuan ya kita harus mengikuti teknologi. Ya, saya sendiri mau nggak mau. Sekarang canggih. Kita kuliah Zoom bisa. Itu kan gara-gara COVID kemarin tuh. Ya kan? Ya tadi Allah memaksa tadi nggak apa-apa. Tapi dengan progres yang baik gitu ya. Kita kuliah nggak ketemu, nggak lihat wajahnya, ya Bismillah. Insya Allah pada dengar dan ilmunya bisa nyampe gitu ya. Itu. Oke. Itu life skill yang harus dimiliki ketika kita hidup setelah kuliah ini ya, gitu ya. Oke. Nah ini bisa teman-teman nanti deskripsikan secara rinci, contohnya di tabel ini ya. Nah ini yang di kolom ini tabel ya. Nanti tinggal dikosongi, teman-teman isi bisa, gitu ya. Tuh. Ya, saya sampai jam 11:30 ya Mbak Winda ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya boleh, atau lewat tulisan juga boleh. Oke, atau WA saya juga boleh. Saya kira itu dari saya. Ya, semoga bermanfaat dan teman-teman saya doakan lebih siap di dunia nyata gitu ya, setelah menjadi seorang mahasiswa. Namanya sudah maha ya, dan jelas maha itu membuat kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang berilmu. Oke. Mungkin itu dari saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para wisudawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Dewi. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Wabarakatuh.